Nah, selanjutnya ada radionuklida. Apa sih radionuklida itu? Radionuklida adalah atom dengan inti yang tidak stabil sehingga mengalami peluruhan radioaktif dan memancarkan radiasi seperti alfa, beta, atau gamma. Peluruhan ini terjadi secara alami untuk mencapai kondisi yang lebih stabil. Radionuklida ada yang terbentuk secara alami seperti karbon 14 dan ada juga yang dibuat secara buatan di reaktor nuklir. Pemanfaatannya sangat luas, terutama di bidang kesehatan untuk diagnosis dan terapi, di industri untuk pengujian material, serta dalam penelitian sebagai penanda radioaktif. Karena memancarkan radiasi, penggunaannya harus mengikuti standar keselamatan dan keamanan yang ketat supaya tetap aman bagi manusia dan lingkungan sekitar. Teknologi nuklir memiliki potensi bisnis yang sangat besar pada bidang agromaritim, khususnya pada pertanian, perikanan, dan kelautan. Pada sektor pertanian, penelitian efisiensi pupuk dilakukan menggunakan isotop pelacak seperti fosfor untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Pada sektor perikanan, pengawetan hasil tangkapan laut dapat menggunakan iradiasi seperti cesium. Sedangkan pada sektor kelautan, teknologi isotop seperti tritium dapat digunakan untuk meneliti pergerakan sirkulasi air laut. Secara global, teknologi nuklir di bidang agromaritim telah menjadi bagian dari industri yang bernilai tinggi. Di Indonesia sendiri, potensinya sangat besar mengingat luasnya sektor pertanian dan kelautan nasional yang kita. Pada bidang kesehatan, radionuklida memiliki potensi bisnis besar dalam dua proses penting. Yang pertama, proses diagnostik, dan yang kedua, proses pengobatan. Pada proses diagnostik sendiri, umumnya radionuklida ini digunakan sebagai tracer, yaitu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh, umumnya melalui suntikan, yang bisa membantu proses diagnostik suatu penyakit. Contohnya adalah technetium 99M, yang dapat memancarkan radiasi yang kemudian akan dideteksi oleh kamera gamma ataupun PET scan. Sementara, pada proses pengobatan, contohnya adalah lutetium 177, yang dapat memancarkan radiasi sinar alfa dan beta yang dapat membantu menghancurkan sel-sel kanker. Oleh karena itu, potensi bisnis pada bidang kesehatan itu sangat besar. Selain sektor agromaritim dan kesehatan, radionuklida juga banyak digunakan di sektor keamanan. Beberapa contoh radionuklida yang umum digunakan adalah cesium sebagai sumber radiasi gamma dalam alat pemindai atau radiografi untuk memeriksa kontainer, kendaraan, dan paket di pelabuhan atau perbatasan. Kobalt dalam iradiator dan sistem pemindaian industri. Lalu ada americium yang digunakan untuk alat detektor asap, kalifornium pada teknologi pendeteksi bahan peledak, narkotika atau bahan nuklir tersembunyi, serta prometium, thallium, krypton, strontium, dan iron dalam peralatan gauging industri aktivitas rendah. Potensi bisnis pada sektor ini sangat besar karena kebutuhan sistem pemindai, detektor bahan nuklir ilegal, serta monitoring radiasi terus meningkat seiring regulasi internasional yang diperkuat oleh International Atomic Energy Agency dan berbagai badan keamanan nasional. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.